Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai deret ganti tanda pada deret tak hingga. Ini formulasi dari bentuk umum dari deret alternating atau bisa kita sebut dengan ganti tanda. Ini dia. Jadi tandanya ini berubah jadi negatif, positif, negatif. Nah, kita ingin menghitung, ya kan, mengetahui, menguji apakah deret ini memiliki nilai atau tidak. Apakah dia bersifat konvergen ataukah dia bersifat divergen. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah mengenal apa itu deret konvergen dan divergen. Nah, kalau dia konvergen, dia bakal mendekati satu buah nilai deret tersebut, nilai tak hingga tersebut. Dikarenakan nilai deret tersebut memiliki deret yang makin lama makin kecil ujungnya. Nah, gitu. Jadi berarti nilainya tidak bertambah lebih besar. Jadi dia mendekati satu buah nilai, mendekati sebuah nilai. Nah, itulah yang dikatakan deret konvergen. Sedangkan divergen adalah deret yang nilainya, jumlahnya itu tidak mendekati satu titik nilai. Nah, seperti itu. Jadi nilainya bisa jadi bakal menjadi sangat kecil atau sangat besar. Jadi kalau semakin bertambah deret ini, bisa saja nilai ini menjadi tambah besar. Nah, jadi kita tidak bisa menentukan nilainya. Yang pasti dia mendekati nilai mana pun tidak bisa. Nah, itu yang dikatakan deret divergen. Nah, kalau konvergen tadi dia mendekati satu titik. Jadi kita bisa membuat aproksimasi, artinya pendekatan yang mendekati nilai jumlah dari deret tersebut. Pada deret dengan suku positif, limit K sehingga AK itu deretnya itu sama dengan 0, belumlah cukup digunakan untuk mengetahui kekonvergenan deret ini. Namun pada deret alternating, informasi ini sangat penting diungkapkan pada teorema berikut. Nah, ini teorema deret alternating, ganti tanda, ya kan? Itu negatif 1 pangkat K, AK, atau dapat dituliskan seperti ini. Boleh ini dimulaikan dengan K, atau ini kalau misalnya ini dimulai dengan K, berarti kalau ini K-nya dimulai dengan 1, maka ini bakal bernilai pengalinya di sini negatif. Tapi kalau di sini K tambah 1, ini kan berarti jadi genap. Di sini mulai kan 1 tambah 1, 2. Negatif 1 kalau dipangkatkan dengan genap, maka nilainya akan positif. Maka ini pengalinya akan bernilai positif. Nah, jika dipenuhi kedua syarat berikut, maka dia akan memiliki suatu nilai. Maka kalau misalnya nilai AK ini kita ketahui ini nilainya itu adalah menurun, nilai deretnya itu menurun, yang kita koreksi itu adalah nilai AK ini. Nah, kalau nilainya kita lihat nilainya menurun, deretnya kalau misalnya barisan selanjutnya itu adalah merupakan lebih kecil daripada barisan sebelumnya, maka dia dikatakan konvergen. Maka
ini misalnya kita periksa negatif 1 pangkat K per K. Oke. Sebenarnya yang perlu kita periksa, saya cari pennya ini biar bisa saya coret. Nah, yang perlu kita periksa itu bukan cukup ini aja. Ini kan udah pasti nilainya nanti negatif 1 pengalinya kan. Kalau dia 1, dimulai 1 jadi negatif 1. Kalau dia 2, positif 1 gitu. Dia hanya mengubah tandanya aja. Nah, peubah sebenarnya itu adalah ini. Nah, 1 per K. Jadi yang kita teliti itu ini 1 per K. Apakah kalau suku selanjutnya itu dia bakal lebih kecil? Suku ini. Kalau dia 1, ya kan? Berarti kalau kita buat deretnya, berarti dia 1 per 1, ya kan? Nah, baru berarti 1 nilainya. Deret selanjutnya 1 per 2. Kan dilanjutkan kan? Berarti 1 per 2. Baru selanjutnya 1 per 3. Kita perhatikan, ya kan? Nilainya ini kan makin lama makin kecil. Nilainya ini kan makin lama makin kecil kan? Nilai ini makin kecil, 1 per 4. Begitu. Dan seterusnya. Ini bukan tambah ya. Kita menilai barisannya aja. Jadi ini koma aja kita buat. Ini selanjutnya 1 per 5. Begitu. Karena nanti di sini kan tandanya berubah-berubah. Nah, kan? Ini jadi bisa jadi negatif 1, ini positif 2, negatif 3, positif 4, ya kan? Negatif 5, hingga tak hingga. Deretnya kan seperti ini. Gitu. Nah, apakah ini dikatakan konvergen, mendekati satu titik? Nah, kita perhatikan nilainya ini kan menurun. Nah, ini kan 1 per 1, 1. 1,5, 0,5. Kan lebih kecil kan? Nah, ini 1 per 3. Berarti 0,333. 0,25. 0, ini 1 per 5 ini 0,2 dan seterusnya. Ini kita perhatikan nilainya makin kecil, dia mendekati satu titik. Nah, maka kalau semakin banyak deretnya, maka nilainya itu bakal makin kecil dan nilai akhir-akhir itu tidak terlalu mempengaruhi gitu. Kalau dia udah misalnya 1 per 1 juta, ya kan? Kan ini udah 0,001 gitu. 0,0000001. Kan nilainya ini nggak terlalu mempengaruhi gitu. Sangat kecil gitu untuk nilai selanjutnya. Maka dikatakan deret ini konvergen. Nah, ini pembuktiannya ya. Nah, yang kita analisis ini tadi AK-nya 1 per K. Jadi kalau deret selanjutnya kan K tambah 1. Nah, kalau K tambah 1, K tambah 1 ini ya. Di sini. Jadi 1 per K tambah 1. Nah, kita perhatikan kalau K tambah 1 itu kan lebih kecil daripada AK. AK-nya itu adalah 1 per K. Ya kan? Nah, maka ini dikatakan ini konvergen. Karena kedua syarat di atas memenuhi, maka disimpulkan deret konvergen dengan aproksimasi, artinya mendekati negatif 0,6924. Ini bisa aja dihitung, ya kan? Ini dari mana didapat? Ya tadi, penjumlahan tadi. Di deret pertama itu nilainya negatif 1, ditambah setengah, dikurang, ya kan? Sepertiga, ditambah 1 per 4, ditambah 1 per dikurang 1 per 5, ditambah 1 per 6. Nah, dan seterusnya ini hitung aja. Ini negatif 1, ditambah setengah,
Itu udah negatif 0,5. Dikurang lagi 1/3. Nah, 1/3 itu 0,33, berarti negatif 0,88. Ditambah lagi 0,24. Nah, nanti kalau dijumlahkan nilainya akan mendekati ini. Nah, maka dapat disimpulkan ini mendekati nilai ini, begitu. Lalu ini teoremanya ya. Apabila nih ini salah satu deret alternating atau disebut ganti tanda, ya kan? Ini kalau boleh ini nilainya K, ini boleh K tambah 1, ini nggak masalah. Nggak masalah. Nah, ini konvergen dengan S. Kalau apabila kita bisa menghitung ini, menyatakan ini dia konvergen, apabila jumlah suku S, jumlah S, itu kalau dikurangkan dengan Sn-nya, suku ke N-nya itu kurang dari AN tambah 1. Ini mutlaknya. Misalnya kan ini, deretnya. Diberikan deret alternatingnya ini. Nah, kalau ini kita nggak usah kita pandang lagi nih. Kalau kita ingin menguji, ini nggak usah terlalu dihiraukan dengan yang ini. Nah, yang kita uji nih, ln K per K. Nah, apakah ini dia mendekati satu titik? Nah, terus ini ada langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Bisa menggunakan dari aturan L-Hospital, yaitu bisa dengan diturunkan. Maka kalau turunannya langsung dengan L-Hospital, turunan dari ln K itu adalah 1/K, ya kan? Per 1. K itu turunannya adalah 1. Maka ini 1/K. Kalau kita substitusi tahingga, 1/tahingga itu adalah nilainya 0. Untuk mengetahui pola turun pada fungsi, bisa kita gunakan pola turunnya ini di kalkulus 1, di pelajaran turunan. Maka turunan pertamanya itu kurang dari 0, ini pola turun. Kan rumus untuk turunan, pertama, kalau dia U per V apa rumusnya? U per V. Kan U aksen dikali V dikurang V aksen U per V kuadrat. Ya kan? Ini disimbolkan dia X-nya itu jadi ln X per X disimbolkan seperti ini dia. Berarti kan misalnya ini U-nya, ini V-nya. Berarti U aksen berapa? 1/X. V aksen nilainya 1. Oke, ini bukan X2 ya. Ini salah ya. Ini seharusnya nih X kuadrat. Ini ada salah penulisan ya. Salah penulisan. Berarti U aksen V. U aksen 1/X. Dikali V. V-nya berapa? X. Berarti 1/X dikali X dikurang V aksen U. V aksen V-nya tadi berapa? V aksennya 1. Ya kan? Dikali U. U-nya tadi ln X. Berarti ln X dikali 1. Ini dia. Oke, ini 1 kurang ln X per X kuadrat. Ini kurang dari 0. Kalau ini kita kalikan kemari, maka ini hanya bersisa 1 dikurang ln X kurang dari 0.
Sehingga dapat kita tuliskan ln X itu lebih besar daripada 1. Nah, seperti itu. Jadi, sehingga fungsi turun X-nya itu sehingga kalau ini, kan kalau misalnya logaritma tuh misalnya 2 pangkat 4. Ya kan? Itu sama dengan berapa? 16, ya kan? Kalau kita ubah ke dalam logaritma berarti 2 log 16 itu sama dengan 4. Ya kan? Jadi kalau dia ln itu basisnya itu adalah E. Berarti kan kalau misalnya ini E, berarti kan E pangkat 1, mau kita buat seperti itu lebih besar X. Ya kan? Atau dikatakan X itu kurang dari E. Maka seperti ini dia. Nah, karena E kurang dari 3, maka berlaku AK tambah 1 kurang dari AK suka 45, jadi terbukti deret alternating ini konvergen. Nah, kita lihat kalau misalnya dia lebih besar K-nya itu 3, 4, 5, maka deret ini konvergen di satu titik. Ini sambil saya screenshot dulu ya, bentar. Oke. Jadi kalau dilihat ya kan, pada deret ini, ya kan, kenapa dia 3, 4, 5? Kalau dia 1 berapa? Kalau kita perhatikan, kalau 1 berarti ln 1, ya kan? Ln 1 per 1 berapa? Adalah 0. Ln 1 itu kan 0, berarti kan ini 0 per 1, 0, berarti ini 0. Ya kan? Berarti kalau ini pakai aja kalkulator, coba tes aja di kalkulator. Ya kan? Dia setelah 0, dia angkanya nggak jadi lebih kecil. Nah, saya buat ln. Ada nggak di sini kalkulator ya? Ini kalkulatornya nggak ilmiah nih punya saya nih. Ini apa? Yuda is speaking. Coba dihitung menggunakan kalkulator. Pasti deret pertama nih 0. Selanjutnya tuh ln 2 tuh 0,693 nih dari kalkulator saya ya.
saya bagi kedua. 0,346, ya kan? Nah, artinya ini kan nilainya makin besar. Tapi kalau kita lihat barisan selanjutnya, deret ketiga, berarti ln 3 itu 1,09 dibagi 3, 0,366. Baru kita lihat ln 4. Ln 4 itu 0,34. Nah, kita lihat dia nilainya makin lama makin kecil setelah suku ketiga. Nah, ini suku ketiga, ini suku keempat. Nilainya jadi lebih kecil. Kalau kalian coba hitung lagi, maka dia akan mendekati satu titik. Nah, seperti itu. Maka dia dikatakan konvergen di titik tersebut. Lalu ini kalau kita uji apakah ini konvergen, ya kan? Uji aja. Berarti kan kalau dia konvergen kan berarti kalau suku kedua dibagi suku kedua itu dibagi U1, ya kan? Itu akan lebih besar daripada kurang dari 1. Tapi kalau misalnya U1 dibagi U2 tuh nilainya lebih besar 1. Itu artinya nilainya makin kecil. Nah, itu dikatakan konvergen. Nah, jadi kalau dalam ini kan AK per AK tambah 1 itu nilainya lebih besar 1. Kalau ini terbukti, maka dia dikatakan konvergen. Jadi kan kalau AK-nya adalah 1 per K, ya kan? Kita bagikan dengan AK tambah 1, berarti 1 per K tambah 1. Itu sama dengan K tambah 1 per K. Nah, maka kalau kita hitung kan ini 1 ditambah 1 per K. Dari sini kan kita nampak lebih besar daripada 1 dia sini. Nah, ya kan? 1 tambah ini. Maka ini langsung aja dikatakan konvergen. Begitu juga dengan ini. Nah, ini kita uji. Ini nggak usah dilihat lagi. Ini aja yang kita uji. K tambah 1 per K kuadrat tambah 3K. Nah, ini dia. AK per K tambah 1. Ini K. Ini bagi ya. Kita bagikan dengan ini gitu. Ini AK-nya K tambah K per K kuadrat tambah K. Kalau dia K tambah 1, jadikan K ini jadi K tambah 1. Jadi dibagikan dengan K kuadrat K tambah 1 ditambahkan dengan K tambah 1. Jadi ini kalau kita ganti, ya kan? Ini menjadi kalau K tambah 1 berarti K tambah 1 ditambahkan dengan 3, ya kan? Dibagi dengan K kuadrat. K kuadrat itu berarti K tambah 1 dikuadratkan ditambah K tambah 1. 1 tambah 3 kan 4. Ini supaya dia lebih mudah, dikali silang aja. Kalau dikali kan jadi ini dibalik. Jadi K tambah 4-nya di bawah nih. Dia kalau dikalikan seperti ini. Maka inilah hasilnya kalau dikali-kalikan. Dikuadratkan, kan? Dikuadratkan, lalu samakan penyebutnya. Inilah dia. Ini kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini. Kita lihat, ini kan 1 tambah ini sekian.
Berarti kan ini nilai ini lebih besar daripada 0. Jadi 1 tambah ini. Udah kita pastikan 1 ini kan udah ada di sini. Tambah bilangan di sini. Maka dia lebih besar daripada 1. Maka dia dikatakan konvergen. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, itu kan ada ini latihan. Saya periksa absensi dulu ya. Berapa orang yang bergabung? Berapa orang yang hadir? Oke, yang hadir 19 orang ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Itu kan ada soal. Kalau kalian download bahannya, ini saya logout dulu ya di perkuliahan kita. Biar perkuliahan kita dihitung. Soalnya ini waktunya udah habis. Sebenarnya kan 8.30 kita habis. Oke, nih lihat nih 1 sampai 5. Nah, ini uji. Apakah ini konvergen? Nah, ini PR-nya besok lah ya kita dikumpul. Uji apakah ini konvergen. Nanti kumpulnya di e-learning. Nah, ini PR-nya, ya kan? Nah, besok kita kuliah bahas ini aja. Nah, kumpul ini aja. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahan kita hari ini.